Selamat malam teman-teman. Ini bukan video touring, tapi aku mau menjelaskan suatu hal yang bisa mempermudah teman-teman untuk bisa membawa barang. Oh, bentar, kotor ya. Aku ingin menjelaskan ke teman-teman suatu hal yang bisa mempermudah teman-teman kalau mau bawa barang ataupun mau touring. Dan aku sendiri udah pakai. Kalau kamu sudah melihat video aku perjalanan dari Ciwidey ke Tangerang, harusnya udah di-spill dikit-dikit, teman-teman udah bisa ngeliat. Kurang lebih penampakannya seperti ini nih, yang dipakai di motorku teman-teman ya, yang dipakai di Fatih. Itu barangnya seperti ini. Nah, kurang lebih begitu. Barangnya itu seperti ini teman-teman. Nih. Jadi barangnya itu adalah, intinya adalah bracket ini yang bisa mempermudah teman-teman kalau mau bawa barang ataupun sedang perjalanan touring, belanja dan juga nongkrong pun tetap kelihatan masih oke lah. Langsung ke topik intinya aja. Barang itu adalah bracket by Moto Gabut. Ini bracket ini adalah bracket yang dibuat berdasarkan kegelisahan aku sendiri waktu aku lagi ngetrip. Intinya lagi bawa Fatih dan motor lainnya pun bisa pakai barang ini teman-teman ya. Nah, setelah sekian lama trial and error untuk membuat bracket ini, akhirnya ketemu dua bentuk fix yang pada dasarnya bisa diterapkan di motor apapun selama bentuknya menyesuaikan sama model bracketnya teman-teman. Bracket ini terbuat dari besi ya teman-teman. Ini dengan ketebalan 3 mili. Ketebalannya pun sudah melalui trial and error ya. Akhirnya ketemu ketebalan yang cocok, yang tidak membahayakan juga untuk si pemakai. Yang bracket ini itu dan bracket ini cocok digunakan untuk teman-teman yang sudah menggunakan bracket model Thailand. Contohnya seperti ini nih. Kalau kamu sudah pakai bracket model Thailand yang seperti ini contohnya untuk produk dari Heng ya. Ini ataupun seperti ini yang versi murahnya. Dua-duanya model Heng ataupun yang ini tetap bisa digunakan, dipasang dengan bracket ini, tetap bisa teman-teman. Jadi aman. Buat teman-teman yang tidak pakai bracket seperti ini ataupun seperti ini, nggak masalah, karena aku akan menjual produk ini berikut juga dengan model yang seperti ini di jualan aku teman-teman. Gitu. Gimana pemasangannya? Pemasangannya seperti ini nih. Sebelum kita ke penggunaannya, kita ke pemasangan dulu teman-teman ya. Nih, seumpama motor kalian Vario akan cocok dengan bracket seperti ini, model V ataupun Beat, cocoknya seperti ini. Tapi disesuaikan kembali ke teman-teman. Untuk contoh kita pakai yang model flat aja ya. Jadi model yang V ini pinggirin dulu, kita pakai model flat. Nah, untuk ini kalau dibuka itu isinya seperti ini. Ini aja. Hanya ini saja. Berbeda dengan produk dari Heng yang which is itu lebih mahal. Ini sekitar 100 ribuan ya kalau nggak salah di marketplace. Seperti ini, tapi dia cukup lengkap, ngasih bautnya, ada juga ganjelannya itu. Pokoknya udah beres, tinggal pasang doang harusnya. Dan sedikit penyesuaian sih. Untuk yang model dari apa nih? MFD.
Hanya terdapat ini aja, nggak ada bautnya, nggak ada ganjelannya, tapi ini tetap bisa dilepas ya teman-teman. Jadi ini bukan fake, ini asli. Dan untuk pemasangannya menggunakan baut stainless seperti ini. Ini dipasang ke sini. Nah, ini nggak ngeplek ya, kurang ngeplek ya teman-teman ya. Tuh, kalau kamu lihat di sini kurang ngeplek. Nah, aku sudah membuat yang versi modifikasinya, yang lubangnya dibesarin lagi. Seperti ini nih, lubangnya digedein. Jadi dengan baut ini dia akan, nah, tuh, berbeda dengan yang ini ya. Ini kebetulan ini bawahnya sama ya, tuh. Ini sama, ini adalah produk yang sama, tapi yang sudah dilepas, yang harusnya ada begininya, dan baut-bautnya. Ini produk yang sama dan sudah dilepas bautnya, jadi bisa dipasang. Untuk perbandingan ya, untuk yang ini dipasang bautnya masih agak nongol tuh, sedangkan untuk yang ini lubangnya sudah dibesarin dan dia bisa masuk gitu teman-teman. Jadi nanti yang akan aku jual adalah produk yang sudah dibesarin lubangnya. Untuk di toko-toko baut kamu akan mudah mendapatkan model baut stainless seperti ini. Jadi sengaja dibesarkan, bisa masuk dia, biar teman-teman bisa gampang, bisa gampang nemuin baut, semisal bautnya hilang ataupun rusak. Nah, ini nggak bisa masuk ya, tuh dia nyangkut ya. Kalau di sini bisa masuk dengan gampang itu teman-teman. Oke, kita balik ke pemasangan lagi. Karena pada dasarnya ada ininya ya, ada cantolannya ya, cantolan barang di sini yang kita tidak gunakan. Ya someday kalau mau diganti tetap bisa dipasang sih. Jadi kita copot cantolan barangnya ini, kita copot, yang menyisakan dudukan gantungan barang seperti ini. Kemudian dipasangkan ke bracket. Contohnya kita pakai yang model flat ya. Pasangkan ke sini. Nah, ini ada lubang-lubangnya, sudah sangat presisi, tinggal dipasang aja. Bautnya pasang semua, bautnya dikencengin semua bautnya. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Ini sudah terpasang, dan untuk merek Heng pun tetap bisa dipasang karena merek Heng ataupun yang ini, yang MFD ini bisa ditukar-tukar antara gantungan dan ininya. Bentuknya sama, lubang-lubangnya pun presisinya sama. Jadi tinggal pilih aja teman-teman mau pakai yang mana. Untuk gantungannya bisa menggunakan model apapun sebenarnya, karena ini adalah menggunakan baut 10, lubang baut 10. Jadi bisa pakai apapun. Dan aku menyarankan teman-teman pakai yang model domino. Ini sudah aku packing untuk paketan penjualan. Jadi penjualan dapat 2. Kalau teman-teman mau beli di luar pun satuan ada yang jual, tapi ini sudah di pack menjadi 2 piece, 1 set. Oke, ini penampakan setelah dibuka. Dalam paket dari dominonya sendiri tiap satu bungkus, satu kemasan ini isinya adalah seperti ini. Jadi baut-baut yang dipasang buat motor, ada bosnya juga, sama gantungannya. Hanya ini isinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli di Moto Gabut, itu sudah disertai dengan baut yang lebih pas lagi. Baut stainless, ada ringnya dan juga murnya. Ini sudah lebih pas, jadi tidak menyisakan banyak sisa baut kalau mau dipasang di bracket ini. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Bagian ini itu kita pasang di sini. Ya, ini lubangnya. Sini ada lubang pemasangan.
pasang di sini, dan dengan baut yang sudah disediakan. Dengan baut ini kita pasang aja ke bracketnya ke sini. Sebenarnya untuk ring ini nggak wajib pasang ya, tapi kalau mau pasang monggo silakan. Kalau aku menyarankan ringnya dipasang di sini, tapi nggak dipasang pun nggak masalah karena sudah pas. Nah, oke, ini bautnya segini ya, kita pasangin ke sini. Ya, hup. Nah, ini sisa segini, sisanya segini, sangat pas banget untuk satu mur dipasang ke sini. Jadi ini nggak akan nusuk-nusuk ke motor teman-teman ya, ke bagian bodi kasarnya. Nih, jadi dia pas banget tuh, dia pas banget, nggak berlebih. Kalau dipasang satu ringnya nih, ada satu ringnya. Berikut juga yang ini dipasang seperti ini. Ini penampakan setelah dipasang teman-teman. Tuh. Jadi dari sini tinggal dibaut aja ke motor teman-teman, dan dia akan bisa dipakai. Nah, karena ini ditambahin 2 gantungan lagi ya, tanpa menghilangkan fungsi yang tengah. Ini tengahnya tetap ada gantungan di sini. Tuh, satu, kiri satu, kanan juga satu. Jadi teman-teman punya 3 gantungan barang yang tidak dempet-dempetan ya. Semua sudah didesain, jadi masing-masing gantungannya ada di tempat yang dedicated gitu teman-teman. Jadi tinggal dipasangin baut aja. Oh iya, sorry, aku belum jelasin ya. Untuk bracket yang MFD-nya ini sudah dimodifikasi dengan baut dan juga ditambahin ganjelannya ini buat ke motor teman-teman. Nah, kalau dibeli di Moto Gabut, teman-teman sudah mendapatkan baut dan juga ganjelannya, jadi aman. Tinggal pasang, tidak perlu repot-repot nyari baut lagi karena sudah di set biar lebih gampang dalam pemasangannya. Intinya dalam paket ini teman-teman bisa PNP gitu. Ini ya, isinya seperti ini. Sedangkan yang original bawaannya MFD itu tidak ada baut-bautan ataupun ganjel-ganjelan, kecuali teman-teman sudah pakai model hang. Dia sudah komplit menyediakan baut dan juga ganjelannya gitu. Jadi tinggal pilih aja teman-teman mau pakai model hang ataupun model MFD yang intinya pada dasarnya bentuknya sama, cuman dia tidak komplit. Kalau ini kelengkapannya sudah komplit. Bautnya itu isinya seperti ini, panjang, dan teman-teman juga dapat ganjelannya seperti ini yang dipasangkan di sini. Nah, penampakannya seperti ini. Ini bautnya pun masuk, jadi dia gak nongol. Tuh, lebih clean, lebih rapih. Sudah masuk ya, biar lebih kelihatan ya. Nah, seperti ini nih. Tuh, ganjelannya di sini. Ini gantungannya. Tuh, tinggal dipasang aja ke motor teman-teman. Ini contohnya pakai yang flat ya. Kalau untuk yang model V, pemasangannya sama, yang membedakan hanyalah bentuknya. Kapan pakai model V, kapan pakai model flat. Nah, untuk di contohnya aku pakai contoh Fatih, which is itu adalah Vario KZR. Nih, untuk KZR aku menyarankan teman-teman pakai model V kayak gini ya. Ini contoh yang sudah terpasang model V ya. Tuh, dan ini menggunakan apa nih namanya? Ganjelannya menggunakan dasar dari gantungan model hang. Tuh teman-teman, ini ada di sini, kiri kanan, tetap bisa berfungsi tanpa mengganggu aksesibilitas teman-teman untuk mengakses penyimpanan barang di sini ya. Tuh, aman. Tuh, ini sudah terpasang. Jadi model V tinggal terserah teman-teman aja, teman-teman motornya apa, model lacinya seperti apa. Kalau ini model lacinya nih
V gini ya, ini miring. Sedangkan untuk di motor Beat itu lebih flat. Contohnya di motor Beat, aku lupa nih Beat tahun berapa. Di motor Beat yang ini pakai model flat. Tuh, ini malah lebih sering digunain untuk ngangkut barang nih teman-teman. Tuh, ini pakai model flat. Model flat yang ditekuk sendiri gitu. Karena kalau dia lurus begini itu akan jelek, akan mengganggu, intinya dia akan mengganggu aksesibilitas kaki teman-teman. Contohnya gini ya, nih tuh aman ya. Dan kalau berkendara pun sebenarnya kakinya di sini juga sih, nggak mungkin di sini ya. Nih, gitu. Jadi ini aman, tidak kena kaki. Tuh, penampakannya seperti ini. Yang basicnya adalah benda ini. Ini kan flat, di sini ditekuk. Tuh, lihat nggak? Jadi setelah ini dipasang, sorry tadi gajelannya hilang. Setelah ini dipasangkan ke motor teman-teman, masuk ke situ, pasang, akan sangat mudah untuk menekuk atau ngebending model plat ini. Jadi tinggal didorong aja. Bisa dibending sendiri pakai tangan, didorong aja, disesuaikan sama selera teman-teman mau seberapa nekuk sih. Nah, ini kan dikasih jarak tuh ya sedikit. Ini bautnya bukan baut yang di sini ya teman-teman, beda nih. Kalau teman-teman nanti dapatnya yang seperti ini. Nah, ini karena sebenarnya ini masih prototype akhir ya, penggunaan bautnya tidak sesuai dengan yang di penjualan, sedangkan yang di penjualan akan lebih presisi, jauh lebih presisi gitu. Tapi intinya sama aja sebenarnya, fungsinya sama. Ini bisa dibending sendiri. Jadi setelah dipasang semuanya nih, setelah dibuat-buat dikencengin, posisinya udah oke, tinggal dikencengin aja. Tinggal di bending, dorong sendiri pakai tangan, itu bisa. Tinggal didorong aja pakai tangan, kanan kiri dorong pakai tangan. Nah, dorong, set, ini juga set. Nah, bisa didorong. Kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, itu kok gampang banget bengkok? Kembali lagi, aku sudah membuat perhitungan kalau sampai amit-amit kecelakaan, tabrakan, terus badannya kedorong ke depan, kakinya kena bracket, seumpama, biarpun sebenarnya berkendara di sini ya, bracketnya kan sebelah sini, berkendara sebenarnya begini. Kalau amit-amit sampai teman-teman mengalami kecelakaan, bracket ini tidak membuat kaki teman-teman luka parah, atau intinya aku mau meminimalisir efek dari kecelakaan tersebut yang ada di kaki gitu. Tetap bisa dibending. Kalau misalkan teman-teman meragukan, apa iya bracket ini bisa mengangkat barang? Ya, so far masing-masing dari motor ini sampai dengan video ini dibuat, ini bentuk final akhirnya ya, sudah menempel selama 1 bulan lebih. Ya, bracket yang flat sebulan lebih nempel di sini, itu pun sudah sebulan lebih nempel di Fatih. Tetap kuat. Nah, untuk pembuktian barang bawaannya bisa seperti apa, kita langsung aja ke sesi pengetesan ya. Jelas yang paling kuat dari 3 bracket ini adalah yang tengah. Yang paling kuat karena memang tumpuannya dari baut tersebut adalah di tengah. Jadi untuk contoh, kita kasih beban yang ringan aja ya. Kita kasih dia busa latex yang paling ringan, kita taruh di tengah. Sedangkan untuk yang kanan kirinya kita kasih beban yang lumayan berat. Nih, untuk contohnya kita kasih dia barbel. Ya, barbel ini beneran isi, nggak kosong. Barbel ini ukurannya 4 kilo. Masukin dulu. Sorry. Sambil masukin agak berat ya. Ini adalah barbel 4 kilo. Barbel ini kita taruh di sebelah sini. Aduh.
Nah, kemudian berikutnya kita kasih di sebelah kirinya kita kasih beban yang sama, yaitu barbel asli ya. Ini bobotnya 4 kilo. Kita taruh di sebelah seat. Oh my god. Nah, ini barbel 4 kilo, ini barbel 4 kilo, barbel gitu. Barbel 4 kilo, barbel 4 kilo. Tengahnya mau dikasih 10 kilo pun masih kuat-kuat aja ya, karena ini besi teman-teman. Dan cantolannya masih sisa banyak. Tuh. Jadi kamu mau nyantolin lagi di sini masih bisa. Kalau cantolan bawaannya kan kecil gitu ya, kecil. Nah, ini panjang. Teman-teman bisa naruh barang banyak di sini. Nah, ini tuh masih kuat tuh. Ini barbel 4 kilo ya nih. Ini pakai bracketnya ori domino. Tulisannya sih domino ya. Tuh. Tetap kuat-kuat aja. Tuh. Jadi teman-teman tetap bisa bawa barang banyak dengan gantungan yang ada 3 dan dedicated gitu teman-teman. Fungsinya salah satunya ini. Nah, fungsi lainnya adalah, nah ini sebenarnya fungsi inti dari aku bikin bracket ini adalah untuk membawa waist bag kalau lagi touring. Karena aku sebenarnya nggak suka kalau touring bawa barang digendong di badan. Jadi aku membuat bracket ini untuk naruh waist bag ini di sini. Nah, ini contohnya nih. Tuh. Sebenarnya aku bikin bracket ini fungsinya untuk ini ya. Fungsinya untuk ini, tapi ternyata orang tua aku juga mau, papa aku juga mau. Akhirnya aku bikinin yang versi flatnya buat di beat. Kalau ini fungsinya untuk belanja, ini fungsinya untuk touring. Sebenarnya dua-duanya sama-sama kuat ya, karena bahannya menggunakan besi yang sama dan ketebalan yang sama. Sampai tambahan gantungannya pun ini pakai barang yang sama. Tuh, kelihatan kan? Nah, sama, ini sama persis. Hanya bentuknya ini yang membedakan sesuai dengan kantong dari motor yang berbeda ini. Gitu. Nah, seumpama kamu mau touring bawa tas, tetap bisa. Kita ambil contohnya dulu. Kita ambil tas ransel. Nih. Ini aku kalau jalan biasa pakai ransel ukuran yang normal seperti ini. Sambil aku nge-spill setup aku kalau lagi touring. Biasanya aku pakai ini ransel yang model waterproof. Nah, ini aku cantolin di tengah, tapi karena di sini lebih ya, aku biasa masukin ke belakangnya dulu. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, dia dibalik bracketnya ini, dicantolin ke sini. Nah, jadi dia lebih ngunci, lebih ngancing, lebih fix. Terus disisain space gini buat naruh waist bag kalau ternyata hujan mendadak, aku sisain sedikit. Di bagian atasnya, di bagian cantolan kanan kirinya, tetap bisa dimanfaatkan nih. Untuk naruh waist bag seperti ini. Nah, ini setup aku kalau lagi touring kayak gini. Ini diisi barang, disisain space sedikit ya untuk naruh waist bag kalau ketika tiba-tiba hujan, taruhlah ke dalam waist bagnya. Dan waist bagnya nggak harus merek ini, merek apapun bisa selama dia bisa nyantol kanan kiri. Tuh, ini pun aku tambahin lagi ya, ini sedikit tips and trick ya. Aku tambahin ring yang kayak gantungan kunci, yang penting dia bisa masuk ke sini. Set, dah, aman. Jadi dalam perjalanan kalau lagi touring, aku tidak perlu menggendong-gendong barang, karena waist bag yang biasa diakses isinya handphone, dompet, yang ngerokok bisa taruh rokok juga di sini, gampang diakses. Kalau butuh-butuh uang mau ngisi bensin pun nggak perlu ngobok-ngobok tas lagi, dan kamu di jalan tidak gendong-gendong barang lagi, jadi lebih enak. Tuh, gini nih fungsi sebenarnya aku buat bracket ini untuk hal seperti ini sebenarnya. Tapi difungsikan untuk belanja pun tetap bisa. Ya, teman-teman jadi bisa lihat perbandingannya ya. Yang ini untuk belanja nih, ini digunakan untuk belanja, yang itu untuk touring. Nah,
gitu teman-teman. Ada fungsi tambahan lagi sebenarnya, ini jarang banget digunakan, tapi in case teman-teman butuh hal yang kita pindahin dulu. Teman-teman butuh hal yang kondisional, in case teman-teman butuh bawa barang yang katakanlah agak panjang ya, terus ditaruh di sini. Nah, taruh di sini agak panjang, katakanlah agak panjang. Aku coba pasang dulu ya. Ntar aku pasang dulu. Karena di sini ada lubangnya. Di sini ada lubang. Jadi tetap bisa dimanfaatin. Ini berlaku kalau teman-teman pakai gantungan yang seperti ini ya. Ini bisa dimanfaatin, kita masukin tali dari sini. Tuh. Kita ke sini. Masukin tali, set. Nah, masukin tali. Nah, misalkan barang yang teman-teman bawa agak tinggi, karena segini, apa ya? Kira-kira segini. Ntar aku pasang dulu ya. Ini susah nih. Nah, gini teman-teman. In case teman-teman butuh bawa barang yang agak tinggi, teman-teman tetap bisa menggunakan bracket ini. Ya. Ini diikat karena ada lubangnya. Ini talinya tinggal dimasukkan ini karena aku tadi males ya. Harusnya dimasukkan ke dalam sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan bracket ini tuh untuk mengikat barang di tengah. Mungkin bawa tenda atau apapun lah yang bisa teman-teman pakai di sini tanpa mengganggu kaki teman-teman di sini. Tuh. Gitu teman-teman. Jadi bracket ini multifungsi. Bracket ini merupakan bracket yang multifungsi dengan settingan seperti ini ya. Dengan kalau saran dari aku ya, kamu bisa pakai bracket seperti ini. Tuh. Kalau saran dari aku, teman-teman bisa menggunakan gantungan yang seperti ini, merek Domino. Tapi kembali lagi ke selera ya. Kalau mau ganti sok silakan, monggo diganti aja. Tuh. Gini teman-teman. Ini yang belum di-bending, ini setelah di-bending ya. Bendingnya cukup pakai tangan aja. Ini bagian sisi kiri ataupun kanannya tinggal didorong aja. Ya, jatuh. Baik sisi kiri ataupun sisi kanannya. Nih. Setelah dipasang, tinggal didorong aja. Satu tangan di sini, satu tangan di sini, dorong aja. Asalkan udah dikencengin semuanya ya. Buat sudah kencang semuanya, tinggal didorong, disesuaikan sama lekuk dari motor kalian, motor teman-teman semua. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik kepengen punya, monggo. Aku menjual ini hanya di Shopee ya. Untuk saat ini hanya di Shopee. Jadi teman-teman monggo bisa silakan mampir ke sini. Untuk harga promo dari satu set ini, satu set bracket beserta gantungan-gantungannya ini sama ini juga. Satu set begini tinggal pasang, pokoknya teman-teman cukup membayar seharga 135 aja. Itu promo ya, khusus stok promo, dan promo itu sangat terbatas, jadi stoknya buru-buruan aja. Kalau stoknya udah habis akan kembali ke harga normal. Ini perbandingan kalau teman-teman bingung menentukan antara mau pakai model V atau model V ataupun yang model flat. Ini perbandingan dengan hanger ya, hanger pakaian. Ini model V. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi ini lubang tengahnya, lubang baut intinya, yang paling besar ini lubang baut intinya. Kalau dibandingkan dengan hanger, posisinya taruh sini tengahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini hanger yang banyak orang punya ya, model kayak gini ya. Dia tidak senekuk
hanger bagian sininya, dia agak sedikit terbuka. Perbandingannya seperti ini. Kalau teman-teman bingung silahkan monggo dilihat tuh, tapi nggak beda jauh ya. Biarpun nekuknya sebenarnya nekuknya lebih nekuk yang lebih V, lebih terlihat V yang model lebih terlihat V yang hanger ini. Tapi kalau untuk yang model ini biasa nih, nah, tidak senekuk ini. Dan sebenarnya model V juga tetap bisa digunakan di sini. Sebenarnya bisa dan tidak terlalu mengganggu amat sebenarnya. Tetap bisa digunain. Tuh. Cuman secara estetika aku kurang begitu suka. Lebih enak dilihat yang model flat. Gitu teman-teman. Kalau bingung perbandingannya begini ya. Tuh, sekali lagi nih kalau bingung. Set. Kurang lebih mirip-mirip sama hanger kayak gini nih. Tuh. 135 itu harga promo ya teman-teman ya. Aku ingetin lagi 135.000 itu harga promo. Setelah stok barang promonya habis akan kembali ke harga normal gitu teman-teman. Oke, sampai sini aja kali ya. Kayaknya sudah cukup jelas. Kalau misalkan belum jelas silahkan tanya aja di kolom komentar. Link pembelian cek deskripsi aja. Harga normalnya berapa silahkan cek di linknya aja, karena tergantung dari harga bahannya. Kalau harga bahannya naik, mau nggak mau harganya ikut naik gitu teman-teman. Oh iya, aku mau jelasin juga untuk finishing dari ini sendiri, dari besinya ini sendiri. Setelah dia, oh iya lupa jelasin ya, karena ini laser cutting, jadi akan sangat presisi teman-teman, akan sangat presisi. Dan sebelum pengecetan tentunya semuanya diamplas dulu. Bagian sudut-sudut sininya dihalusin dulu biar nggak terlalu tajam kalau kena tangan ataupun kena kaki. Ini dihalusin dulu ujung-ujungnya, ini diamplas semuanya. Kemudian nggak ada salahnya ya teman-teman tahu proses dari produk yang teman-teman mau pakai. Nah ini sebelum pengecetan tentunya epoksi dulu. Setelah epoksi naik ke pengecetan, kasih warna, dan juga di finishingnya, clearnya ini menggunakan clear yang satin semi doff atau semi doff. Jadi dia tidak mengkilat, agak-agak burem, cuman tuh semi doff, semi glossy, satin, sebutannya satin. Itu teman-teman. Jadi kalau tertarik monggo silakan dibeli. Kalau nggak butuh ya nggak masalah, bisa kasih referensi ke teman-teman yang butuh menggunakan bracket seperti ini. Ini salah satu. Jadi bracket yang menurut aku pribadi ya sangat multifungsi, dan untuk penggunaan aku sendiri itu sangat membantu teman-teman. Tuh, set. Nah ini enaknya kalau cantolannya bolong bisa dimasukin tali kayak gini nih buat ngikat barang. Enaknya gitu teman-teman. Nih aku ingetin lagi ya, kalian teman-teman jadi punya 3 gantungan, di kiri, di tengah, dan juga di kanan. Belanja nggak ada masalah, nongkrong pun masih kelihatan oke. Untuk touring pun, nah ini sangat membantu. Kalau buat aku sangat membantu. Jadi kamu nggak perlu bawa barang digendong-gendong lagi, semuanya udah aman, semua ada di motor. Kamu tinggal pakai jaket, pakai helm, sarung tangan, sepatu, nyetir tanpa terganggu barang-barang kalau buat touring. So kembali ke kebutuhan teman-teman semua, mau model yang V, mau model yang V kayak gini, model V ataupun model yang flat, disesuaikan lagi sama kebutuhan motor teman-teman semua. Ini yang teman-teman dapat kalau teman-teman beli bracketnya aja. Tuh dapat stiker juga di sini. Ini bracketnya. Ini settingan dari gantungan intinya untuk naruh bracket ini. Dilengkapi bautan juga ini. Nah untuk ini juga gantungannya sudah 2 dengan baut tambahan. Jadi baut yang dari dominonya nggak digunain.
Tapi tetap aku sertakan, siapa tahu teman-teman butuh baut ini karena ada bautnya dua tuh, sama ganjelannya juga dua ya, siapa tahu teman-teman butuh jadi bisa dipakai. Tapi yang dipakai dalam paketan ini adalah baut tambahan tuh, yang di sini nih tuh ada dua. Ini baut tambahannya ada dua, yang dipakai yang ini, yang lebihnya bisa teman-teman simpen. Dan juga ini karena dilepas jadi teman-teman bisa simpen, kalau misalkan bosen monggo diganti lagi ke sini. Itu teman-teman.